Secara pengalaman sih aku mau kasih tips nih. Kayak aku bukan orang yang hebat-hebat banget juga dalam belajar, tapi setidaknya bisa jadi bahan pertimbangan teman-teman. Satu, FK-FKG itu karena kita bergeraknya itu untuk profesi, untuk yang sektor pelayanan. Jadi teman-teman tuh harus perbaiki niat dulu. Masuk FK-FKG itu untuk apa? Nah, kalau misalnya teman-teman kurang niatnya, karena kan kita bergerak di bidang pelayanan, jadi kita harus betul-betul memahami ilmu kita terutama. Kemudian kita juga harus paham bagaimana cara menghadapi pasien. Jadi sekiranya teman-teman sudah siap atau tidak. Kalau semisal masih belum nih, coba dipikirkan ulang. Satu, yang kedua, FKG itu um, fakultas yang teman-teman juga tahu kan, FKG itu termasuk yang fakultas yang pricey. Maksudnya kita banyak uang keluar karena kita juga perlu kita perlu alat dan bahan, kita perlu praktikum gitu kan. Di 3 blok pertama itu aku habis sekitar hampir 800, gak sih, gak sampai, ya lah boleh segitulah, 800.000 untuk praktikumnya. Juga untuk melengkapi alat-alat sih, lebih tepatnya untuk kita cicil untuk nanti di koas gitu. Jadi teman-teman kok misalnya di FKG kalian lihat tuh sering beli barang, itu sebenarnya untuk investasi jangka panjang, untuk nanti kita di koas nanti. Jadi teman-teman gak usah khawatir nggak bakal kepake, pasti kepake nanti di koas. Itu yang kedua. Yang ketiga, teman-teman tuh harus suka belajar, harus berteman dengan belajar. Kalau kata dosen aku di FKG, beliau bilang kalau kamu tuh harus pacaran nih sama buku Sobota, karena betul-betul kita harus paham juga struktur gambarnya gitu kan. Dan juga ada dosenku yang bilang buku terkait kedokteran gigi dan semua jurnal itu sangat diperlukan untuk kita sebagai bahan bacaan, karena kita dituntut untuk sering baca. Jadi semakin banyak teman-teman baca, insya Allah semakin paham lah apa yang kita ingin belajari gitu kan. Ini yang mau aku sampaikan di sini, betul-betul yang harus rajin baca, harus bisa baca cepat gitu kan. Jadi teman-teman tuh bisa efektif tuh dalam belajarnya, nggak terlalu yang gimana-gimana terkait belajar yang berkaitan sama yang membaca ini. Itu yang ketiga. Yang keempat, teman-teman tuh harus pandai-pandai cari waktu buat istirahat. Pandai-pandai teman-teman tuh harus cari waktu buat healing, karena ya dengan tingkat stres yang tinggi. Soalnya aku bukan bilang tinggi gitu, enggak. Cuman kita tuh harus paham manajemen stres kita. Bagaimana cara kita tuh buat setidaknya rilis pikiran kita dari pikiran-pikiran yang kita buat kita lelah gitu. Itu sih 4 poin penting di FKG. Jadi bagi siapapun teman-teman yang nonton video ini, misalnya ingin buat bergabung di FKG WSK, jadi mohon dipikirkan kembali gitu kan. Mungkin teman-teman ada orang tuanya yang dulu dokter gitu kan, ikut sama orang tuanya, ya itu pilihan masing-masing, karena setiap orang tuh punya latar belakang yang berbeda ketika memilih suatu jurusan. Jadi itu aja dari aku untuk video kali ini, yang mana cukup panjang ya kan, membahas 3 blok yang cukup panjang ini. Jadi aku harap teman-teman bisa ambil manfaatnya dari video ini. Teman-teman bisa jadi bahan pertimbangan teman-teman untuk jadi nggak kita masuk FK maupun FKG. Ini spesifik ke FKG gitu. Terima kasih. Jumpa di video selanjutnya.